Bab 39 Pesta Tahunan. Selama beberapa hari setelah rapat Heng Sheng, Edwin tetap dingin di ruang rapat, tetapi selalu pulang ke sisi Liana tepat saat jam makan atau vitamin tiba. Liana duduk di sofa kecil dekat jendela kantor Law Group, mengenakan kardigan tipis warna krem muda. Di depannya ada bubur kacang hijau tanpa santan, air hangat, dan kotak obat yang disusun terlalu rapi sampai ia ingin tertawa. "Aku bukan pasien rawat inap," katanya saat Edwin masuk membawa 2 kotak hitam kecil. "Aku tahu. Kalau tahu, kenapa wajahmu seperti dokter yang baru membaca hasil laboratorium buruk?" Edwin berhenti di depannya. Tatapannya turun sebentar ke perut Liana yang masih rata, lalu kembali ke wajahnya. "Karena kamu sering bilang baik-baik saja bahkan saat tidak baik-baik saja." Liana terdiam. 30 tahun menjadi istri Albert membuatnya terlatih berkata tidak apa-apa sebelum orang lain sempat bertanya. Edwin duduk di sampingnya dan meletakkan 2 kotak itu di meja. "Aku minta tim teknologi pribadi membuat ini. Ponsel baru. Sepasang ponsel khusus. Bukan untuk mengganti ponselmu yang lama. Ini hanya untuk kita." Liana memandangnya curiga. "Untuk apa? Jangan bilang ada kamera yang bisa memantau tekanan darahku dari jarak jauh." Sudut bibir Edwin bergerak. "Aku tidak sejahat itu. Kamu bisa lebih buruk kalau sedang panik." "Benar." Edwin membuka kotak pertama. Di dalamnya ada ponsel berwarna putih mutiara. Kotak kedua berisi ponsel hitam matte miliknya. Masing-masing memiliki tombol kaca kecil di bagian belakang, dan di samping kotak ada 2 gelang sensor tipis. "Gelang ini membaca detak jantung," jelas Edwin. "Kalau kamu menekan tombol di belakang, ponselku akan bergetar mengikuti detak jantungmu. Kalau aku menekan punyaku, kamu akan merasakan detakku." Liana menatap benda itu lama. Ia pernah menerima cincin, gedung, bahkan rumah yang terasa seperti hidup baru. Namun 2 ponsel kecil ini membuat ujung matanya panas. "Untuk apa sejauh ini, Edwin?" Edwin memasangkan gelang putih di pergelangan tangannya dengan sangat hati-hati. "Kamu pernah terlalu lama sendirian di rumah yang ramai," katanya pelan. "Aku tidak mau kamu merasa begitu lagi, bahkan saat aku sedang rapat di lantai berbeda." Ia mengambil ponsel putih itu, menyalakannya, lalu menekan tombol kaca di ponsel hitam miliknya. Ponsel di tangan Liana bergetar lembut. Bukan getaran panggilan. Bukan notifikasi. Ritmenya sedikit cepat, seperti seseorang yang menahan banyak perasaan di balik wajah tenang. "Ini detak jantungmu." "Ya." "Kenapa cepat?" Edwin menatapnya tanpa berkedip. "Karena kamu sedang melihatku seperti itu." Wajah Liana memanas. "Kamu mulai pandai bicara." "Tidak. Aku hanya mulai berani jujur." Liana menggenggam ponsel itu lebih erat. Getaran lembut di telapak tangannya membuat sesuatu di dadanya runtuh pelan. Edwin mencondongkan tubuh sedikit. "Kapanpun kamu merasa sendirian, tekan tombol ini. Kamu akan merasakan jantungku berdetak untukmu." Untuk beberapa detik, tidak ada suara selain pendingin udara dan napas Liana yang tidak stabil. Ia menekan tombol di ponselnya. Ponsel hitam Edwin bergetar. Edwin melihat layar, lalu tersenyum sangat tipis. "Detakmu juga cepat." "Karena aku hamil," jawab Liana cepat. "Tentu. Dan karena kamu membuat hal aneh." "Tentu." Liana akhirnya tertawa kecil. Cukup untuk membuat wajah Edwin melembut seolah 1 hari kerjanya langsung diberi udara. Sore itu, setelah dokter mengizinkan Liana berjalan pelan beberapa menit, Edwin membawanya pulang ke rumah Menteng. Ia tidak membiarkan Liana membawa tas sendiri, tetapi ia juga menyesuaikan langkahnya agar tidak lebih cepat darinya. Di rumah, Kevin sudah menunggu di ruang keluarga dengan laptop terbuka. Di layar besar, wajah Isa muncul dari kamar hotel di Bandung. Di belakangnya terlihat jendela tinggi, lampu kota, dan tumpukan map acara amal. "Bu Liana," sapa Isa hangat. "Bagaimana kondisi ibu hari ini?" "Lebih baik. Kamu di Bandung?" "Iya, Bu.
Ada kunjungan singkat untuk program pendidikan dan kesehatan anak. Besok saya kembali ke Jakarta. Kevin duduk di samping layar. Wajahnya santai, tetapi matanya lebih lembut daripada saat ia berbicara dengan rekan bisnis. Kamu belum tidur dari tadi malam, tegur Kevin. Saya tidur 2 jam. Itu bukan tidur, itu pingsan singkat. Isa tertawa pelan. Vin, kamu terdengar seperti ayah saya. Bagus, berarti aku naik jabatan. Liana tersenyum melihat mereka. Edwin duduk di dekatnya, satu tangan siap di punggung sofa. Isa lalu menjelaskan program keluarganya. Al-Rashid Foundation bekerja sama dengan lembaga sosial di Timur Tengah, membantu anak-anak yang kehilangan keluarga, termasuk yang ditinggalkan tanpa identitas jelas. Banyak anak tidak tahu nama lahirnya, kata Isa. Ada yang hanya ingat warna pakaian terakhir, lagu yang dinyanyikan ibunya, atau panggilan kecil dari masa bayi. Untuk anak-anak yang ditinggalkan, hal sekecil itu bisa menjadi jembatan pulang. Kevin diam. Hanya sesaat, tetapi Liana melihat jari Kevin berhenti di pinggir laptop. Senyumnya membeku, lalu kembali seperti semula. Programmu selalu berat, katanya ringan. Karena anak-anak itu tidak punya waktu menunggu orang dewasa selesai takut. Kalimat itu jatuh seperti sesuatu yang tidak sengaja membuka pintu. Ponsel putih di saku kardigan Liana bergetar sekali. Edwin tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengirim detak jantungnya, seperti mengingatkan bahwa Liana tidak harus menahan semuanya sendirian. Liana menekan tombolnya balasan. Edwin menoleh padanya. Dalam tatapannya ada pertanyaan pelan. Liana hanya menggeleng sedikit. Belum ada yang bisa diucapkan. Setelah panggilan selesai, Kevin menutup laptop dengan alasan mengecek pesan dari bengkel komunitas otomotif. Suasana ruang keluarga kembali sunyi. Liana meminta izin berjalan sebentar di taman belakang. Edwin hendak ikut, tetapi ia menahan dengan sentuhan di pergelangan tangannya. Dekat saja, aku butuh udara. Edwin menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk. 5 menit, aku tunggu di pintu kaca. 7. 6. Kamu pedagang sekali. Kalau menyangkut kamu, aku pelit memberi risiko. Taman belakang rumah Menteng tidak luas, tetapi tertata tenang. Ada kamboja putih, kursi kayu, dan jalur batu kecil yang aman untuk langkah pelan. Di sisi lain taman, Kevin berdiri membelakangi rumah. Ponselnya menyala. Liana hendak berbalik agar tidak mengganggu, tetapi layar ponsel Kevin memantulkan satu gambar yang membuat kakinya berhenti. Sebuah foto lama. Buram, hasil tangkapan layar dari arsip entah mana. Di foto itu ada baju rajut warna biru. Tidak terlihat wajah anak dengan jelas, hanya lengan kecil dan warna biru yang terlalu akrab bagi Liana. Kevin memperbesar gambar itu dengan 2 jari. Liana mendengar napasnya sendiri tersangkut. Kevin memiringkan ponsel, seolah mencari sesuatu di dada sweater itu. Mungkin tulisan, mungkin gambar, mungkin bukti yang belum berani ia akui. Kevin, panggil Liana pelan. Kevin tersentak. Ia cepat mematikan layar, lalu berbalik. Bu Liana, maaf, saya tidak lihat ibu keluar. Kamu sedang melihat apa? Pertanyaan itu keluar lembut, tetapi wajah Kevin tetap berubah. Ia tersenyum terlalu cepat. Foto lama dari database sosial. Tadi Isa cerita soal program anak hilang, jadi saya iseng baca-baca lagi. Foto baju biru. Jari Kevin menegang di sisi ponsel. Iya, sepertinya begitu. Angin kecil melewati taman. Daun kamboja bergerak, tetapi tubuh Liana justru tidak bisa bergerak. Kenapa kamu melihat foto itu? Kevin menunduk sebentar. Ketika mengangkat wajah, ia masih mencoba tenang. Entahlah. Rasanya, pernah lihat. Mungkin karena belakangan semua orang bicara soal anak hilang dan masa kecil. Kepala saya jadi menghubungkan hal-hal yang belum tentu ada hubungannya. Liana ingin berkata, mungkin ada hubungannya. Ia ingin bertanya apakah Kevin memiliki tanda di bahu kiri. Ia ingin memanggil Edwin, menelepon Brian,
meminta tes yang sah dan tidak bisa dipalsukan. Tetapi ingatan tentang Kiki menamparnya. Harapan yang terlalu cepat bisa melukai anak yang tidak bersalah. Maka Liana hanya menarik napas. Tangannya turun ke saku, menemukan ponsel putih, menekan tombolnya. Dari balik pintu kaca, Edwin langsung menoleh. "Kalau kamu menemukan sesuatu yang membuatmu takut," kata Liana kepada Kevin, "jangan simpan sendiri terlalu lama." Kevin menatapnya. Matanya merah sedikit, tetapi ia tersenyum. "Ibu juga begitu." Panggilan itu membuat tenggorokan Liana sakit. Bukan Bu Liana, bukan Ci Liana, hanya ibu. Kevin tampaknya menyadari. Ia segera menambahkan, "Maksud saya, Bu Liana." Liana menggeleng kecil. "Tidak apa-apa." Edwin sudah membuka pintu kaca ketika Liana kembali. Ia tidak bertanya di depan Kevin. Hanya menyentuh siku Liana dan membawanya masuk. Malam itu, setelah Edwin pergi sebentar untuk menelepon Arman, Liana duduk di tepi ranjang dengan album lama di pangkuan. Tangannya membuka halaman yang plastik pelindungnya sudah buram. Di sana, Dede kecil duduk di kursi rotan. Ia memakai sweater biru, dan di dada kecilnya ada gambar Winnie the Pooh merah yang mulai pudar karena sering dicuci. Di bawah foto, tulisan tangan Liana 20 tahun lalu masih ada. Dede, 6 tahun. Sweater biru kesukaannya. Jari Liana berhenti di gambar itu sangat lama. Di saku kardigannya, ponsel putih bergetar mengikuti detak jantung Edwin dari ruangan sebelah. Tetapi malam itu, yang paling keras terdengar di telinga Liana bukan detak Edwin, melainkan suara kecil dari masa lalu yang memanggilnya, "Mama." Hotel mulia malam itu penuh dengan cahaya kristal dan bisik-bisik mahal. Grand Ballroom dihias dengan bunga putih, lampu emas lembut, dan layar besar bertuliskan Law Group Annual Appreciation Night. Para direktur, pemegang saham, mitra bisnis, dan keluarga besar datang dengan pakaian terbaik mereka. Di antara suara gelas dan sapaan formal, nama Liana Liem berkali-kali terdengar seperti pertanyaan yang belum berani diucapkan langsung. Liana berdiri di samping Edwin di pintu masuk ballroom. Gaunnya sederhana, biru tua dengan potongan yang menutup tubuh dengan anggun. Tidak ada perhiasan berlebihan selain cincin yang sengaja ia putar ke sisi dalam jari. Di pergelangan tangannya, gelang sensor putih tersembunyi di balik lengan kain tipis. Ponsel hati itu ada di clutch kecilnya. "Kalau lelah, tekan tombol," kata Edwin pelan. "Kamu sudah mengatakannya 3 kali sejak dari mobil. Aku bisa mengatakan yang keempat." Liana menoleh, hendak menegur, tetapi melihat kekhawatiran yang sungguh di mata Edwin. Akhirnya ia hanya mengangguk. "Aku baik-baik saja. Malam ini aku bukan pasienmu. Aku tamu. Bukan hanya tamu." Bersambung.